Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama, gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu, wuduhi jenazah dengan niat nawaitul wudu al-masnuna li hadhil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Dimulai dari telapak tangan, mulut, hidung, wajah, tangan, jidat, telinga, dan kaki. Setelah mewuduhi jenazah, selanjutnya yaitu memandikan jenazah dengan niat nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Pertama-tama, bersihkan sela-sela seperti hidung, mulut, dan telinga. Selanjutnya, kremasi jenazah menggunakan sampo, lalu sisir rambutnya. Jika rambutnya rontok, maka selipkan di kain kafan. Bersihkan kotoran jenazah bagian depan dan belakang menggunakan sabun dan air bersih. Lalu, basuh jenazah dari kepala sampai ke ujung kaki, mulai dari kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Selanjutnya, bersihkan punggung jenazah bagian lambung dengan dimiringkan dari kanan ke kiri, lalu kiri ke kanan. Setelah itu, basuhi jenazah dengan air bersih. Bila sudah disiram dengan air bersih, siram lagi dengan air kapur barus.
Selanjutnya, siram lagi dengan air wewangian atau air yang dicampur dengan bunga. Siram dari sebelah kanan sebanyak 3 kali, lalu sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu, wudukan jenazah untuk kedua kalinya, mulai dari telapak tangan, mulut, hidung, wajah, tangan, jidat, telinga, dan terakhir kaki. Jika sudah disiram, lap jenazah menggunakan handuk. Ganti penutup jenazah yang basah menggunakan penutup yang kering. Kemudian lepas sarung tangan. Lalu angkat jenazah untuk dipindahkan dan untuk dikafani. Potong kain kafan dengan panjang sepanjang jenazah ditambah 0,5 meter atau 2,5 kilan sebanyak 2 lembar sebagai lembar pertama. Potong kain kafan sebanyak 75 cm atau 3,5 kilan digunakan untuk mukena dan kerudung. Potong kain kafan sepanjang 160 cm atau 1 depan untuk baju kurung. Potong kain kafan sepanjang 160 cm atau 1 depan untuk sarung atau kain basahan yang fungsi untuk menutup badan jenazah dari perut sampai mata kaki. Terakhir, potong kain dengan panjang 150 cm, lebar 70 cm. Kalau kain kafan lebarnya 90 cm dikurangi 70 cm, maka sisanya 20 cm. Sisa tersebut digunakan untuk tali dengan memotong 5 cm sebanyak 4 lembar, dan 1 lembar dipotong menjadi 2. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nawaitu takfina hadhil maitati fardha kifayati lillahi ta'ala. Gelar sehelai kain jari, letakkan 5 ulas tali yakni 3 panjang dan 3 pendek sebanyak 3 kali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Gelar kain ke-1, kain pembungkus seluruh tubuh, dan gelar kain kedua atau pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain ke-1. Buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Caranya dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki, lalu ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selebar kepala jenazah. Lalu buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain ke-1 dan ke-2 sebelumnya. Gelar kain ke-4 untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit dan letakkan di atas kain ke-4 searah alat kelaminnya. Taruh sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Taruhlah hamparan kapas, serbuk, kayu, candana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutupi dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas termasuk lubang hidung, lubang dubur, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan celana dalamnya, lalu membungkus dengan sarungnya, mengenakan kerudungnya, memasang baju kurungnya dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung dan menutup kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya, lalu bungkus dengan kain kedua dan disusun lagi kain ke-1. Ikat bagian sikut,
pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. بسم الله الرحمن الرحيم أنا بربي مستقبلك الذي فرق بكاية إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآله وأكرم نزله وغسل مرحله وأغسله اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وآتها وأكرم نزلها وغسل مرحلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دار الخير من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلها الجنة وأقلها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا بدها واغفر لنا ولها وللمسلمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Proses pemberangkatan jenazah. 1. Jenazah diusung menggunakan keranda. 2. Ketika akan meletakkan jenazah ke dalam keranda, hendaknya membaca basmalah. 3. Sebelum diberangkatkan, jenazah dimintakan persaksian kepada khalayak umum tentang kebaikannya. 4. Didoakan ampunan, rahmat serta ketetapan iman dan dimintakan kebebasan hak adamnya seperti ghibah. 5. Yang lebih utama, jenazah diusung oleh 5 orang atau lebih sesuai kebutuhan dengan menggunakan keranda. 6. Posisi kepala mayit berada di depan. 7. Hendaknya mengusungnya dengan cara sekira tidak merendahkan martabat mayit serta jalan kaki dan hendaknya yang mengusung adalah orang laki-laki. 8. Disunahkan bagi pengiring jenazah untuk jalan kaki dan berada di depan serta dekat keranda dan baru pulang saat mayit telah selesai dikuburkan. 9. Berjalan dengan cepat dan tidak bersuara riuh. 10. Berzikir lirih untuk menghindari ghibah. 11. Hindari membawa api atau sejenisnya kecuali untuk penerangan. Proses pemakaman. 1. Setelah sampai di pemakaman, keranda diletakkan di pinggir makam bagian selatan dengan posisi membujur ke utara. 2. Jenazah dikeluarkan dari keranda diawali dari bagian kepala. 3. Kemudian diterima orang yang berada di dalam makam. 4. Jenazah diletakkan miring pada sisi tubuh bagian kanan dengan menghadap arah kiblat. 5. Wajah dan kedua kakinya disandarkan pada dinding makam sehingga seperti posisi orang yang hampir ruku. 6. Punggungnya diganjat dengan bantalan dari tanah agar tidak terlentang. 7.
7. Semua ikatan tali bagian luar dilepas, terutama bagian kepala mayit agar kafan dapat disingkap. Kemudian kepalanya dibantali dengan tanah agar jenazah tidak terjungkal dan pipinya ditempelkan pada tanah. 8. Tiang lahan ditutup dengan papan atau sejenisnya. 9. Makam ditumbun atau diuruk dengan tanah hingga kira-kira setinggi 1 jengkal merata lalu dipasangkan nisan. 10. Diperbolehkan juga mengunduk tetapi meratakan tanah lebih daripada mengunduknya. 11. Nisan sebaiknya dari kayu. 12. Bagian pinggiran agar membutuhkan tanah di makam 3 kali. 13. Kemudian mentakkin mayit, mendoakan dan meminta ampun atas dosa-dosanya.